Kalian nggak usah ngaku-ngaku paham film, videografer atau apapun itu kalau nggak paham satu hal ini. Namanya adalah pacing. Pernah nggak kalian nonton sebuah film yang dimana aktingnya bagus, ceritanya bagus, sinematografinya cakep mampus, tapi ditonton bosen atau terasa terburu-buru gitu? Nah, biasanya penyebab utamanya adalah karena pacingnya yang berantakan, Bapak Ibu sekalian. Dan kali ini kita akan bahas tentang pacing. Apa itu pacing? Dan percaya deh, pacing itu sangat krusial yang menentukan film itu bagus atau enggak. Pacing adalah alur ritme film. Bagaimana adegan ke adegan itu mengalir, kapan penonton dikasih waktu untuk nafas, kapan penonton diajak untuk tegang, dan kapan harus dilepas dengan emosi. Dan kenapa pacing disebut hal paling krusial? Karena kalau pacingnya lambat, penonton akan terasa bosen. Kalau pacingnya terlalu cepat, penonton gak akan memahami cerita atau terbawa emosinya. Dan kalau pacingnya nggak konsisten, akan terasa acak-acakan walaupun semua aspek itu udah bagus, Bapak Ibu sekalian. Contoh paling gampang Kimetsu no Yaiba kemarin. Contoh seperti pada film horor. Film horor yang bagus biasanya di build up pada bagian pacingnya. Kapan lampu kedip, kapan sunyi, kapan terdengar suara kecil, ada boom, jump scare. Dan kalau sampai salah tempo, hasilnya bakal garing banget sih. Contoh kedua seperti film action John Wick. Itu adalah salah satu film action dengan pacingnya yang bagus, dimana adegannya tembak-tembakan brutal, kemudian turun dulu, penonton dikasih nafas, kemudian adegan tembak-tembakan lagi sampai mampus. Tapi bagus kan? Dan justru sebaliknya, banyak sekali film Indonesia dengan konsep cerita yang bagus, tapi biasanya gagal dalam menerapkan pacing ini, Bapak Ibu sekalian. Kadang klimaks muncul tiba-tiba, atau konflik terlalu ditarik panjang, dilebay-lebaykan, jadi nggak jelas itu. Akhirnya malah kesel, Bapak Ibu sekalian. Jadi kesimpulannya, kalau kalian nonton film tapi terasa hambar padahal semua aspeknya bagus, coba perhatikan apakah pacingnya rapi, Bapak Ibu sekalian. Karena sinema itu bukan hanya soal cerita, tapi juga tentang kapan dan bagaimana cerita itu diantarkan ke penonton. Jadi cukup sekian dariku, teman ngobrolmu.